kita nggak pernah bahas saham Toba ini, tapi kalau kita lihat ada beberapa poin yang mungkin my friends perlu perhatikan ya. Baik lagi, ketika ada saham yang punya potensi growth-nya potensi signifikan, kita akan coba bahas, tapi baik lagi resikonya ini masih tergolong cukup besar ya my friends, karena sahamnya tergolong lapis 2 nih, bukan yang memang yang stabil gitu, nggak turun-turun nggak, tapi ini sangat signifikan sekali pergerakan kita sudah kasih tahu di awal. Nah, merujuk dari paparan publik Toba yang terakhir atau TBS Energy yang terakhir di tahun 2025, saya akan coba lihat hal yang benar-benar dibahas sering di paparan publik ini. Jadi kalau kita lihat materi public expose, pasti kan banyak ya pembahasan data-data masa lalu segala macam, tapi kita mau fokus sama yang mereka bahas ke depan, ekspektasi ke depan, dan paling sering dibahas di materi public expose ini. Jadi kalau dilihat dari materi public expose ini, Toba ini beberapa kali menyebutkan bahwa mereka itu komitmen ya mau berubah dari bisnis batubara ke perusahaan yang berpusat pada keberlanjutannya. Jadi ke EBT ya, energi baru terbarukan ya my friends ya. Dan kalau misalnya my friends lihat di sini ada kendaraan listrik, energi terbarukan yang berhubungan dengan pembangkit listrik ya, dan ada juga pengelolaan limbah. Nah, kalau my friends terus baca lagi ke bawah lagi, pengelolaan limbah ini yang mendapatkan perhatian khusus nih dari materi public expose ini. Dan kalau misalnya kita lihat ada beberapa poin yang menarik untuk kita perhatikan mengenai si pengelolaan limbah ini. Baik lagi kalau my friends tanya ini dapat dari mana nih? Jangan-jangan saya nggak ada sumbernya. Ini dari websitenya Toba langsung ya. Jadi my friends bisa lihat kok di website Toba. Di sini kalau misalnya my friends lihat yang kalau kita perhatikan di halaman 9 ya, my friends bisa lihat bahwa Toba itu divestasi aset PLTU-nya dia dan dia langsung akuisisi perusahaan pengolahan limbah terpadu nih. Jadi untuk memulai pengolahan limbah ini bukan di start dari awal tapi langsung diakuisisi perusahaan besar Sembcorp Environment dari Singapura, di mana kalau misalnya my friends lihat perusahaan ini juga bukan perusahaan kecil, dia udah beroperasi lama dan juga punya jumlah pelanggan yang sangat besar sekali basisnya ya. Jadi yang kalau misalnya kita lihat kenapa ngambil di luar, otomatis selain memang sudah ambil existing bisnisnya, yang paling penting itu adalah R&D-nya my friends, teknologinya. Karena kalau memulai sesuatu yang baru dengan teknologi yang masih dipelajari, ini akan butuh waktu yang sangat lama. Jadi ini ngambil shortcut-nya kalau kita lihat. Terus kalau misalnya my friends perhatikan, di sini disebutkan bahwa startingnya itu bukan langsung akuisisi perusahaan lokal ya, tapi perusahaan yang di luar. Dia langsung ambil ekspansi yang sifatnya itu regional, my friends. Nah, kalau misalnya my friends perhatikan ya, narasi-narasi melakukan akuisisi yang sifatnya signifikan, apalagi langsung ekspansinya regional, pasar itu akan melihat secara khusus nih, pergerakan-pergerakan seperti ini. Kenapa? Karena kalau my friends perhatikan, likuiditas ini tanda kutip suka banget dengan perusahaan atau emiten yang punya cerita ekspansinya agresif tapi visible ya. Jadi nggak cuma sekedar ekspansi tapi nggak jelas, tapi ekspansi dia visible dan yang memang dia langsung koordinasi dan mitra strategisnya itu perusahaan yang memang sudah punya experience yang lama banget. Jadi memungkinkan potensi arus kasnya itu akan segera membaik lebih cepat dibandingkan kalau perusahaan tersebut itu mulai dari awal. Nah, kalau misalnya my friends perhatikan secara seksama juga, pengelolaan limbah yang dimiliki sama si Toba ini saat ini ya, itu ada Sembcorp Environment ya, di mana di sini disebutkan bahwa pengelolaan limbah kota dan komersial dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dia juga ada akuisisi Asia Medical Enviro Services, di mana di sini perusahaan pengelolaan limbah medis dengan pengalaman 20 tahun. Jadi limbah medis ya, ini sangat diperlukan banget ya. Terus juga ada pengelolaan limbah medis dari Indonesia juga nih arah nih. Jadi memang kalau boleh dibilang fokusnya ke arah sana. Pertanyaannya adalah, apa sih yang bisa menjadi katalis berikutnya kalau memang pengelolaan limbah ini punya cerita nih di Indonesia ini sendiri. Ini kalau saya coba buka berita tanggal 17 Juli ya ini my friends ya, di sini disebutkan bahwa kebut revisi aturan sampah jadi listrik, Menko Zulkifli Hasan minta Pemda siap-siap. Jadi kalau Pemda disuruh siap-siap berarti regulasi udah mau segera rilis ya my friends ya. Ini harusnya sih seperti itu. Ini kalau misalnya my friends lihat di sini disebutkan bahwa pemerintah tengah mengebut revisi aturan mengenai pengolahan sampah menjadi listrik, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah bersiap lebih awal.
Dan aturan pemanfaatan sampah jadi listrik itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Zulkifli bilang revisi Perpres ini sudah masuk tahap finalisasi. Jadi biasanya market itu suka ya dengan sesuatu yang bersifat regulasi pemerintah, tapi sudah di tahap finalisasi ya, karena berarti kan timetable-nya udah nggak terlalu lama ya. Ini akan menjadi salah satu katalis yang punya pengaruh ke Toba. Dan yang terakhir yang mungkin yang mau saya sebutkan tambahan di sini adalah, kan kalau misalnya ditanya ya my friends ya, kalau misalnya mau ekspansi lebih agresif lagi, kira-kira ada nggak yang mendukung? Terus juga sumber dayanya ada nggak? Ya ini kalau misalnya kita merujuk dari berita 11 April 2025, di sini disebutkan bahwa Danantara sebut bisnis pengelolaan sampah jadi energi menjanjikan dan bisa balik modal dalam waktu 5 tahun. Di sini kalau kita bahas, bisnis pengolahan sampah menjadi energi diyakini menjadi usaha yang menjanjikan untuk dikembangkan. Pasalnya, pengolahan sampah menjadi energi bisa balik modal dalam waktu 5 sampai dengan 6 tahun. Chief Investment Officer Daya Anagata Nusantara, Pandu Syahrir mengatakan, pengolahan sampah merupakan bisnis yang menjanjikan untuk dikembangkan. Meski belum ada investor yang akan masuk pada sektor ini, perhatikan baik-baik, namun bisnis ini mulai dilirik oleh Singapura, Korea Selatan, Jepang, Cina, dan juga Eropa. Kalau di luar negeri saja itu bisa payback-nya 5 sampai 6 tahun di luar negeri. Dan kalau di sini ya mirip-mirip lah kalau kata Pak Pandu ya. Dan di sini disebutkan bahwa kalau kita tanya sampahnya ada nggak sih di Indonesia? Di sini disebutkan bahwa malah di sini sudah ada Bantar Gebang ya yang udah kayak 20 lantai ya. Jadi kalau ditanya ya sumber dayanya ada yang buat diolah, teknologinya ada, dan regulasinya kita lagi tunggu nih, lagi di tahap finalisasi. Jadi Toba bisa menjadi salah satu yang kita akan perhatikan. Ingat ya, disclaimer ya my friends ya, ini resikonya pasti akan besar karena pergerakannya akan sangat volatile banget. Tapi kalau lihat dari sisi narasinya, sepertinya Toba menjadi salah satu saham yang cukup menarik buat diperhatikan.